Ini. Hah? Tadi dulu. Apaan? Ini apa? Ada apa? Ini apaan nih? Yang mana? Ini. Ah! Tadi. Mundur. Tadi. Ini orang. Alah. Mundur. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi, siang dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur dan juga memberikan motivasi kepada kalian semuanya. Akan tetapi motivasi yang dimaksud adalah bahasa teka-teki, bahasa erang-erang atau kias. Makanya disebut sanepa atau kiasan. Maka dari itu, mari kita mengolah pikiran kita ke pegunungan sebelah sana yang ada salah satu lokasi yang menyimpan suatu cerita misteri. Ada situs di sana yang samar-samar ceritanya. Katanya itu ada penghuninya juga, ada juga yang mengatakan itu ada cahaya keluar masuk ke sana. Mungkin juga itu cahaya gini, cahaya malaikat yang masuk dalam diri itu. Untuk itu mari kita kaji saja langkah demi langkah, ada bahasa-bahasa alam atau pesan-pesan semesta yang ditujukan kepada kita. Yuk. Wah, sampai ini gelap ya. Padahal di sini terang benderang nih, sampai sini gelap seperti di mana gitu loh nih. Perhatikan, dan juga rumput sekali, akar-akar yang ini banyak sekali nih. Iya kan? Jadi terkesan membawa suasana semakin serem, semakin angker ya. Ya, inilah apa-apa yang dipertontonkan di sini adalah sebuah ilmu. Mari kita serap bareng-bareng supaya nanti kita semua bisa berkembang bareng-bareng dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena tadi adalah penjabaran di semesta, adalah pesan-pesan dari Tuhan untuk kita. Ya, pelan-pelan yuk. Lanjutkan lagi. Rungkut ini kan. Iya, serungkut ya. Nah, tadi yang digambarkan rungkut itu adalah kita setidaknya bisa membersihkan rungkut-rungkut ini nih, kotoran batin kita yang rungkut semrawut. Jadi bukan cuma dibahasnya, di pikiran yang semrawut. Bagaimana cara melepasnya supaya tidak terjerat oleh kesemrawutan itu? Ya minimal itu bisa memberi kita tenang dulu, refleksikan tenang dengan bisa mengendalikan napas. Nah, lama-kelamaan itu tidak jeratannya akan lepas, jeratan itu, supaya membentuk kita lebih nyaman, membentuk lebih tenang gitu ya. Jangan dengan ini kita terjerat oleh apa sih keadaan yang seperti itu selamanya, akan seperti terus kalau tidak melepasnya. Apalagi kalau hidupnya di lingkungan yang ini apa ya rungsing, jadi mayoritas itu kayak gitu. Ya udah, kita nanti akan terpuruk seperti terus. Oke, lewat mana nih? Ini di air, mungkin ke sana itu ya. Ya iya, nggak apa-apa lah ya. Kita bisa sinau di mana saja. Inilah universitas semesta ya. Jadi semesta ini selalu membina kita, mendidik kita untuk kita lebih baik kehidupannya. Nah, terus pelajarannya apa saja, kurikulumnya bagaimana kurikulumnya. Nah, itu yang kita perlu perdalam lagi. Memang kurikulumnya itu selalu mengarahkan kita untuk mengembangkan diri kita, berkembang kehidupannya semakin apa tuh ya, semakin baik, semakin bahagia, semakin tentram, dan semakin berkelimpahan. Itu maksudnya. Jadi inilah kita meraih surga dunia dan surga akhirat.
minimal bisa membahagiakan sesama. Itulah kan asik kan. Jadi kita bahagia dan orang lain pun bahagia gitu. Baik, yuk kita mulai aktifkan sensornya. Kita klik aplikasinya. Ngomong gak jelas apaan sih Kang? Klik aplikasi yang sudah ada dalam diri kita, karena setiap manusia sudah ditanamkan aplikasi itu sendiri. Aplikasinya bagaimana caranya, mumet sebenarnya mudah, cuma kita yang mempersulit diri. Nah, ini banyak orang-orang terjerat di sini, mempersulit diri. Hal mudah dipersulit, akhirnya sulit beneran. Itu ya, santai saja, slow. Caranya klik, tenangkan batin, ya, relax, santai, buang segala penat, buang segala luka batin, dendam, amarah, dan sejenisnya itu. Relax, nikmati saja perjalanan ini. Oke. Dari apa-apa yang dipertontonkan atau yang dialami di apa namanya itu, di alam ini adalah sebuah ilmu. Oh ya, jadi kira-kira kalian melihat apa di sini? Melihat apa? Ya pohon ya. Nah, itu ilmu juga ya, pohonan ini ya. Nah, ini ternyata pepohonan ini hidup meskipun di apa, bebatuan seperti ini ya. Bebatuan di tanah yang terkesan tidak subur, tapi nyatanya subur ya, nyatanya subur. Nah, uniknya buktinya ini nih, meskipun di bebatuan kok hidup nih, subur juga nih. Berarti kan Tuhan memberikan adil untuk semua makhluknya ya. Iya, termasuk kita pun seperti itu. Cuma kadang-kadang kita yang membatasi diri. Ternyata artinya ya, kita adalah lahan subur ya. Kita lahan subur. Jadi apa-apa bisa tumbuh dalam diri kita. Baiknya kita harus merawatnya. Merawat jangan sampai kering. Kekeringan, nanti kering apa nanti susah. Sama halnya mempersulit diri, itu namanya kekeringan. Kayak tangan perempuan juga subur ini ya. Iya, semuanya subur. Pegang aja segala-galanya bisa hidup ini ya. Kamu saru Apa ini ya? nggak boleh ya. Jadi lahan subur yang dimaksud adalah lahan kesadaran, subur kesadaran kita ya. Jadi eling sadar. Kalau orang yang sering marah-marah, orang yang sering gagal paham, itu namanya tidak subur, lahannya tidak subur. Tapi yang membuat kering adalah dirinya sendiri, bukan dari sananya, dari dirinya sendiri. Ini artinya Tuhan itu menyediakan segala sesuatunya, segala keberlimpahannya, cuman manusianya membatasi diri. Ini utama. Kalau orang-orang yang sudah sadar, sadar itu tenang ya, paham, tahu, sadar. Itu rezekinya mudah. Orang-orang yang sering sadar, makanya kita berlatih sadar. Ayo belajar sadar dan menyadari gitu. Yuk pelan yuk. Ya, kalau nggak sadar itu mabok. Mabok ini ya. Ya iya. Apa nih ya? Banyak nih orang-orang mabok di sini ya. Jadi orang mabok itu nggak sadar, dia tuh marah-marah terus tanpa tahu maksud dan tujuannya, tanpa tahu permasalahannya, gitu loh. Nggak mau tahu, bahkan nggak mau tahu masalahnya, tahu-tahu marah gitu. Ini namanya orang mabok ya. Jadi mabok itu bukan cuma mabok minuman, tapi mabok tidak sadar. Kalau tidak sadar itu namanya apa? Tertutup, dan tertutup namanya apa? Kafir. Nah, itu namanya orang kafir. Jadi orang kafir itu bukan yang itu, tapi orang yang tertutup mata hatinya, tertutup kesadarannya. Jadi taunya marah-marah itu. Mabok ya. Ya iya. Dan orang kafir itu tidak akan diterima di surga. Nah, sekarang lebih mendalam. Surga yang dimaksud adalah kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan dunia atau kebahagiaan akhirat. Karena tadi tertutup, ya tidak bisa menembus surga, tidak bisa bahagia. Itu maksudnya ya. Jadi ini kan peribahasa, bahasa kiasan ya, bahasa sanepa siloka. Makanya kita ngolah pikiran di sini.
Oke, pelan-pelan saja, lentur batinnya dulu, lentur dulu supaya lebih paham dulu. Nih, lihatlah daun ini yang bergoyang-goyang kena angin berhembus ini ya. Dia tidak patah meskipun dihempas oleh angin yang besar. Karena apa? Karena lentur ya, lentur. Tapi kalau kaku ya udah patah. Sama. Kita pun gitu. Ayo kita berusaha untuk lentur batinnya supaya tidak mudah patah. Oke? Yuk. Ke sini nih. Jadi Bisa patah ini. ya bisa patah. Ya, Gimana? ini kan pemaknaannya lebih mendalam lagi. Orang-orang yang patah itu ya, oh ya orang yang putus asa ya, putus asa, patah, udah patah semangat, patah segala-galanya karena tadi tidak lentur. Jadi cekak, pemahamannya itu cekak, tidak pernah berpikir panjang ya. Kalau lentur itu enak, nyaman. Nah, kalau nyaman itu apa? Bisa membuat nyaman orang lain. Itu loh penggambaran saja. Yuk, ini rumput lagi nih. Ya, ini contoh daun kering-kering ini nih ya. Ini adalah yang sudah mati, kering karena pemikirannya yang selalu berpikirnya negatif. Ini selalu marah-marah, akhirnya terbakar. Kalau orang-orang yang sering marah-marah itu mudah terbakar. Ini kalau dibakar api langsung murup nih, lalu nyala nih. Nah, itu mudah terbakar. Makanya yo menjadi lahan sadar supaya teles, supaya apa? Selalu basah. Lahan sadar itu basah, meskipun di sulut api tidak akan bisa menyala. Jadi artinya ketika kita dihadapkan dengan ujian apapun, kita biasa-biasa saja, tidak pernah panas ya, tidak pernah kepanasan. Meskipun tetangga kita sukses, saudara kita sukses, tidak pernah kepanasan, santai. Jadi tidak terbakar. Karena apa? Karena subur, lahannya subur. Kalau kita senang dengan orang yang sukses, misalnya tetangga kita sukses, kita senang, kita pun akan sama sukses. Itu sama halnya mendoakan diri sendiri, itu ya. Jadi makanya ayolah kita install aplikasinya, seneng, lentur, bersyukur, itu namanya ya. Wah, ini mungkin kayak apa namanya yang di Maghut ini, bukan lokasi ini mungkin di Maghut ya. Ini yo. Ya mungkin ini nih, jadi seperti ini batu ini, perhatikan nih, batu yang sudah tertanam ini adalah sebuah tugu ya, tahu tugu kan? Apa ya? Jadi tugu itu sebagai penanda bahwa lokasi inilah apa namanya, kampung ini misalnya seperti itu, atau sebuah pernah terjadi sejarah apa di sini gitu loh. Ini tugunya. Namun tugu ini terbengkalai karena tidak terurus, karena saking lamanya mungkin juga tidak ada penerusnya untuk mengurusnya ini. Kalau ada yang ngurus mungkin tidak seperti ini keadaannya nih, sampai rungkut seperti ini ya kan. Nah, sama kita pun kalau terbengkalai pun akan seperti ini, rungkut. Makanya kita diurus, ayo kesadaran kita diurus, dipupuk, disirami supaya selalu basah, selalu ayem, tentrem, itu maksudnya. Kalau orang-orang yang gagal paham ya akan selalu marah-marah, dikatain apa-apa, maksudnya dikasih pemahaman apa-apa, itu tidak akan bisa masuk ya, tidak akan bisa masuk karena tadi sudah namanya sudah tertutup, udah mabok lah. Mabok, pokoknya nggak lupa, nggak mau apa-apa, udah mabok namanya. Oke, yuk. Ini pohon apa nih? Pohonnya juga serem nih. Ini kalau di apa Alas Purwo ya, ini pohon seperti ini dihuni oleh kuntilanak ini. Kuntilanak. Iya. Wah, di sini nggak ada ini ya. Di sini nggak ada. Baik, kita puterin dulu ya tugu ini, siapa tahu kita menemukan apa, ada sesuatu jawaban di sini. Yuk, puterin yuk. Ini nggak ada kuntilanak ini ya. Iya. Kalau ada, Gimana? wah lari duluan saya ini ya. Ini kok seperti Ka'bah ini ya, batu Ka'bah ini. Coba, Apa tugu nih? ya tugu ini maksudnya kayak Ka'bah loh. Maksudnya ini
bedanya kalau Ka'bah itu pakai kain tuh, kain hitam tuh, ya kan? Ini enggak, ini mirip nih. Yuk, kita puterin yuk, sama-sama Ka'bah juga diputerin. Jangan. Apa dipindah ini Ya ya? bisa jadi nih, ya. Yuk kita puterin. Baru datang semalam ini ya. Iya. Lah bagaimana doanya nih? Gimana doanya gimana? Saya belum pernah ke sana ini ya. Oh ya, tidak bisa ke sana, tenang saja. Yuk kita puterin dulu ke Ka'bah ini ya. Jadi Tugu kita gambarkan sebagai Ka'bah aja ya. Ka'bah nanti sebagai penggambaran kolbu ya, kolbunya kita ini penggambaran saja. Ini Tugu ini yang mirip seperti Ka'bah di Mekah sana. Oke, kita puterin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, keren juga ya. Ya mirip, cuma bedanya tadi nggak pakai kain. Kalau itu kan pakai kain hitam tuh. Nah, Kalau di Amerika udah pakai kain ini ya. iya. Keren juga nih. Cuma rumput sekali. Ini banyak akar-akar yang menutup ini nih. Ini kan. Nah, ini tanah tadi rungkut nih. Ini penggambaran saja ya. Ini kan kias yang disampaikan. Ini sebagai gambaran Ka'bah. Ka'bah ini kolbu. Kolbunya kita itu ditutup oleh rungkutnya ini nih. Jadi akhirnya banyak permasalahan yang terjadi karena tertutup oleh kotoran. Kotoran akar ini rungkut sekali. Nah, orang yang tertutup itu namanya kafir. Udah itu aja ya. Tutup kolbunya, batinnya. Oke, putri lagi. Wah, keren nih. Awas, ada ular. Kalau di sini rungkut. Oh, berarti lewat sini nih. Di sini nggak bisa. Harus lebih pelan-pelan lagi. Wah, kita hampir sempurna nih. Hampir sempurna sudah muterin Ka'bah. Tapi ini kan hanya sebuah penggambaran bahasa ya. Jadi artinya itu kita itu setidaknya bisa muterin kolbu kita sendiri. Arti yang lebih mendalam itu membenahi diri ya. Puterin apa sih kesalahan kita, kenapa saya marah gitu loh, kenapa saya harus marah, kenapa saya harus iri, kenapa kok gitu, kenapa gitu loh. Gitu namanya muterin kolbu kita sendiri ya. Yuk ke sini. Aduh, ini hampir sempurna nih. Tapi kita perlu mengkaji nih. Ini terbuat batu asli, maksudnya batu pegunungan atau apa nih, maksudnya kita kaji dulu yuk. Ini ditata oleh orang dulunya sehingga rata gini, ataukah alami yang mencipta seperti ini? Kita perlu kaji karena ini mirip Ka'bah itu. Alhamdulillah nih. Buatan pabrik. Nih kan rata sekali nih, tapi sayangnya rungkut sih, jadi kurang kontras gambarnya. Ini kita ciptakan ini kainnya besok ya. Iya, tutup pakai kain. Taruh di rumah apa ya? Iya. Taruh depan rumah ini ya. Tuh, depan rumah aja lebih bagus tuh, buat pengeling-eling, pengingat-ingat kita, gitu maksudnya. Wah, sebenarnya Lagi apa ini? ini. Tadi dulu. Ini apa? Ada apa? Ini apa nih? Yang mana? Ini. Mundur. Dulu. Ini orang. Mundur. Seperti. Ini. Tadi. Itu mayat apa nih? Takutnya mayat. Mayat bukan. Ini perhatikan. Mayat orang. Tadi dulu. Tapi kita berada penasaran ke sana yuk. Sampai aja dulu, tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan-jangan masih hidup loh maksudnya. Dia gerak. Apa karena angin apa memang hidup nih? Tadi dulu, perhatikan dulu nih. Bisa jadi hidup ini ya. Biasanya takut tuh anak angin loh. Tuh perhatikan nih. Tuh kan itu ada kena angin apa hidup nih?
jadi hidup nih, ntar dulu. Tapi kok nggak bau ya? Iya. Ya kalau misalkan bau pasti bau deh. Ntar dulu. Jangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten, Mbah. 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 Hidup bener. Itu. Hidup. Mbah, maaf, Mbah, maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Mbah, maaf. Iya. Maaf, iya. Ini siapa, Mbah? Oh iya, baik. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto, Mbah. Tarto. Iya, saya datang dari Cilacap. Iya, jadi gini, Mbah. Kami kesini itu bertujuan tadi itu untuk mencari pengalaman. Yang kedua itu saya terdorong dan terseret ke lokasi ini itu berdasarkan informasi dari warga sebelah sana di bawah. Iya, namanya Pak Trimo. Iya, jadi Pak Trimo beserta beberapa warganya itu, maksudnya beliau kan Pak RW nih, Pak Trimo ini bercerita kepada kami bahwa di sini tempat ada apa kayak tugu tapi mirip kayak Ka'bah itu, dan tempat ini katanya itu sering ada cahaya keluar masuk di sini. Selain daripada itu memang katanya dibilang angker lah gitu, maaf. Iya, bukan apa-apa, tapi kami ini lagi jalan-jalan saja dalam perjalanan pikir jalan, karena setiap hari itu kami itu membuat video. Ini kami bawa kamera ini sekalian. Iya, kamera untuk dokumentasi, jadi untuk pikir jalan maksudnya. Iya, jadi kami mohon izin mengambil gambar panjenengan ini maksudnya untuk dokumentasi kami. Iya, maaf Mbah nggih. Kalau boleh tahu Mbah ini siapa namanya nggih? Mbah Wongso. Mbah Wongso. Nggih. Maaf Mbah. Kok Mbah kok ada di sini, Mbah? Memang Mbah itu lagi ngapain? Iya. Nggih. Iya. Oh, maksudnya gimana, Mbah? Oh, berarti apa namanya, kita beruntung katanya ini. Kita itu beruntung bisa melihat langsung beliau, karena kadang-kadang ada orang yang kesini itu tidak bisa melihatnya gitu katanya. Loh, memang Mbah ini kan maksudnya kayak kita kan manusia kan, kok tidak bisa terlihat orang lain maksudnya yang dulu itu gimana ceritanya, Mbah? Oh, ini munculnya katanya setahun sekali ya, itu pun belum tentu ada orang yang kesini pada waktu beliau keluar. Lah ini pas muncul. Iya. Ya alhamdulillah, Mbah. Baik, Mbah. Maaf, Mbah. Jadi saya penasaran lagi, Mbah. Maksudnya kan Mbah ini manusia atau bukan? Maaf. Iya. Ini penasaran saya nih. Jadi apa ya? Kayak apa ya, lembut banget nih bahasanya nih, maksudnya. Jadi maksudnya jenengan hidup bertapa.
Kok hari ini nampak, ini maksudnya nampaknya durasinya berapa jam, Mbah, biasanya? Heeh, iya, tidak tentu katanya. Tidak, tapi maksudnya gini, Mbah, ketika Mbah menghilang itu, yang tidak terlihat oleh orang itu, Mbah di sini keadaannya nggak pindah-pindah. Baik, baik. Iya, iya. Lalu, eee, Mbah ini tujuannya apa, Mbah, di sini itu? Heeh, heeh. Ini agak penasaran nih, dia hanya mengamati. Eee, Lalu yang diamati itu apa, Mbah? Heeh. Mengamati reaksi batin. Mengamati reaksi batin sendiri. Baik, baik, Mbah. Iya, iya, iya. Siap, Mbah, nggih, nggih. Nggih, nggih. Gini teman-teman, ini peribahasa saja nih ya. Kata beliau tadi sampaikan, ini batu ini adalah penggambaran batu kolbu, penggambaran batu kolbunya kita. Dan sebagai yang hidup ini, kesadarannya itu tugasnya mengamati reaksi batin sendiri. Jadi mungkin kadang-kadang batin kita yang mudah bergejolak diamati, bisa memperhatikan, mengawasi ya, mengamati reaksi batin yang kadang-kadang marah, kadang-kadang senang, kadang-kadang gembira dan lain sebagainya. Nah itu. Terus Mbah, maaf, kira-kira adakah suatu motivasi buat kami supaya kami lebih bisa mengendalikan batin kami yang selalu gemerungsung, iya, dan minimal bisa meminimalisir kemarahan dalam batin kita supaya selalu membiasakan diri tenang gitu. Iya, heeh. Oh, jadi kita katanya melihat ini dedaunan yang kering, ranting yang kering, dan juga ada sampah-sampah yang kering itu penggambaran kita yang mengering karena kita sering kepanasan oleh pikiran kita yang selalu gembrungsung, makanya tidak menjadi subur ketika sering panasan. Tapi kalau seimbang antara panas dan adem itu mungkin akan menjadi subur, kata beliau tadi. Jadi bisakah menerangkan lebih detail lagi, Mbak? Iya, katanya kita suruh menyirami lahan kesadaran kita supaya subur, tidak ada daun-daun yang kering berserakan, bahkan sampai kering. Nantinya kalau kering mudah terbakar, mudah marah-marah, itu mungkin dinamakan neraka dalam diri gitu, Mbah. Baik, baik, Mbah. Iya, iya, iya. Nah, kalau aku sudah maksudnya saya sudah membiasakan seperti itu, Mbah, membiasakan kita menjadi lahannya sadar, subur, maksudnya lahan yang subur ini manfaatnya apa, Mbah? Apakah berbeda dengan orang-orang yang tidak sadar, orang-orang yang punya lahan yang gersang itu? Uh, 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 Katanya sudah pasti lahan yang subur akan diberikan tumbuhan yang subur. Tumbuhan yang subur itu akan berbunga, berbuah, dan memberikan manfaat. Artinya ini rezeki kita hasilkan dari lahan subur kita, lahan kesuburan yang dimaksud. Mungkin ini bahasa yang sangat mendalam, mungkin bagi anak-anak tidak akan mudeng, tidak akan paham. Iya, iya, baik, Mbah. Teman-teman,
Ini adalah bahasa enak-enak yang belum sampaikan. Kita harus menjaga lahan kita, lahan kesadaran, disirami, dipupuk, dirawat, bahkan rumput-rumputnya dibersihkan supaya bersih, suci, dan akhirnya kita akan mudah mendapatkan keberlimpahan dan kita bisa berbagi kepada siapa saja. Kita menjadikan saluran berkah bagi kebermanfaatan banyak orang. Jadilah inilah dimensi surga bagi menurut beliau tadi. Iya, iya Mbah, baik Mbah. Iya, nggih nggih. Iya. Kira-kira bisa dipahami nggak nih teman-teman? Jadi memang bahasanya lembut sekali. Mungkinlah nanti kita kaji lagi dengan di akhir video supaya kita lebih paham apa yang dimaksud dengan tadi lahan sadar, lahan subur, lahan kesuburan itu. Baik ya, iya Pak. Iya, iya. Berarti selain saya ada banyak juga orang kesini ya Mbak ya. Jadi banyak juga orang kesini tapi belum bisa tembus ya. Mereka hanya melakukan kewajiban, melakukan di sini muterin, ini muterin Ka'bah gitu Pak. Ya, bisa sama kayak kita tuh diputerin aja gini maksudnya. Menurut Mbak, muterin batu ini yang mirip ini gimana Mbak? Oh, ini pemaknaan supaya kita muterin hati kita masing-masing, membenahi diri gitu sama aja nggih Mbah nggih. Nggih, baik Mbah. Iya iya. Heeh. Nggih. Nggih, baik insyaallah nanti akan kami cerna lagi, kami kaji lagi apa-apa yang panjenengan sampaikan supaya tidak menjadi konflik dalam batin kaya supaya tahu persis apa yang dimaksud panjenengan. Nggih, Mbah. 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 Seperti asli nih. Hilang ini Jang. Oh, dia masuk ke sana tuh. Waktu lagi nih Jang. Saya rasa dia seolah-olah masuk selo tadi kayak kabut bayangan sep gitu. Baiklah, nggak apa-apa ya. Mungkin sudah saatnya beliau nih ditarik ke sana. Artinya gini, ini kita artikan saja bahwa dengan menghilangnya beliau di sini sudahlah hilang segala penderitaan kita selama ini kita tanamkan dalam diri kita, hilang sudah kebiasaan masa lalu. Kita bangkit untuk membiasakan diri karena kita berusaha untuk menjadi lahan subur dalam diri kita. Lahan subur atau lahan kesadaran kita yang subur. Baik Mbak, kalau begitu saya pamit dulu Mbak. Kami mohon maaf atas segala ucapan kami yang tidak sopan. Mudah-mudahan Mbak sehat selalu. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk, pulang yuk. Hilang beneran ini. Hilang beneran nih, ya beneran kayak di film-film. Yuk. Jangan masuk ke batu ini Jang. Kang Kato masih di situ mungkin tapi nggak kelihatan aja. Nggak kelihatan. Iya udah, iya yuk, aduh. Luar biasa, ternyata pengalaman-pengalaman ini begitu menyentuh, begitu masuk ke kolbu ini dengan bahasa-bahasanya yang lembut sekali. Tapi bagi orang-orang yang tidak bisa menyatukan dimensinya, tidak akan bisa paham tentang arti daripada bahasa erang-erang ini. Ternyata ada tugu di sana tadi yang membentuk seperti Ka'bah. Itu bahasa erang-erang juga buat kita, dan juga lahan subur yang di sana itu pun sebuah bahasa erang-erang yang mana kita itu setidaknya bisa merawat lahan kita yang subur, lahan kita yang sejatinya subur, tetapi kita sendiri yang merusaknya, merusak lahan itu sendiri sehingga mudah kering dan ditumbuhin apapun tidak bisa tumbuh, tidak bisa bersemi. Untuk itulah mari mulai sekarang ini kita rawat
dirawat lahan subur itu sehingga subur kesadarannya, ya, lahan kesadaran kita subur sehingga mudah berkembang, dan akhirnya kita tidak mudah terbakar oleh api amarah, sehingga setelah seperti itu rezeki pun akan mudah, keberlimpahan akan mudah didapat karena semua sudah disediakan Tuhan untuk kita semua, tinggal kita bagaimana cara meraihnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami arti dari bahasa teka-teki semesta ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.